quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kita bersama bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang ibadah salat subuh dan puasa Ramadan. Alhamdulillah di hari yang ke-17 ini mudah-mudahan semua ibadah kita, amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita kedudukan salawat Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji bersama. Mudah-mudahan ngajinya menjadi pengiling-iling atau pengingat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal ladzi lahu fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal bainil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sesuatu apa dari ayat Al-Qur'an, kal bainil kharbi, seperti halnya rumah yang kosong. Rawahu At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, orang yang di dalam dirinya atau orang yang tidak hafal sama sekali ayat Al-Quran itu seperti rumah yang kosong. Rumah itu walaupun bagus, besar, tingkat, tapi tidak ditempati kosong, lama-lama dan angker. Insya Allah kita semua ini hafal, tidak mungkin hafal semua, hafal TK juga hafal, Anas insya Allah hafal, Qulhuwallahu juga hafal. Jadi rahimahullah, dalam hadis yang lain, ini babnya ini ganti tentang mendorong orang untuk membaca surat-surat yang tertentu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil Nisa bin wa Zaitun, membaca surah At-Tin wa Zaitun sampai selesai. Bahwa sahabat dua hadan aksalu sautan minhu, saya tidak mendengar seseorang pun yang suaranya lebih baik dari kanjeng Nabi. Jadi kalau pas sholat Isya yang hafal dianjurkan membaca surat At-Tin wa Zaitun. Tapi sampai sekarang saya belum berani, takutnya di Amilus Sholihat itu belok ke surah Al-Asr. Kalau sendiri berani, kalau jamaah jadi imam belum berani, takutnya belok ke surat Al-Asr itu. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati. Takutnya wa tawasaw bil haqqi belok ke situ. Soalnya mirip-mirip kayak di surah Al-Ghasyiyah pernah nyebrang saya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, pernah belok. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, belok ke situ. Pernah juga di surah Wasamsi Sabi Bisma, qad aflaha man tazakka, artinya saya qad aflaha man zakkaha. Yang pertama kali kan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Pernah belok qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man wasamsi. Nah, mirip-mirip itu takutnya belok. Dan surat batin sampai sekarang belum berani jadi imam. Takutnya belok ke situ. Kok Al-Asr gimana? Hadirin rahimahullah, jadi yang hafal itu bisa membaca sesuai hadis Nabi, menirukan Nabi membaca surat At-Tin. Kalau udah hafal, udah kuluh aja dan hafal. Hadirin rahimahullah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini tentang menghafalkan surah-surah yang khusus. Diriwayatkan Abi Sa'id Rafiq bin Mu'allim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Apakah kamu mengajari surah yang agung sebelum kalian keluar dari masjid? Fa akhadha bi yadi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja, maka ketika aku berkehendak keluar, saya bertanya, ya Rasul, innaka qulta la u'allimanaka a'dhama suratin minal Qur'an. Ya Rasul, engkau akan mengajariku surah yang agung dalam Al-Qur'an. Qala Rasulullah mengatakan, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, ya as-sab'ul masani wal Qur'anil azim alladzi uditu. Jadi ini ketika kita ada seorang sahabat ini diajari Nabi, apakah kamu mau kuajari surah yang agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Lalu Rasulullah menyampaikan, bacalah surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini boleh kita baca surah Al-Fatihah, makanya biasanya para imam itu selesai doa membaca Al-Fatihah. Ini dasarnya ini. Selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ada seseorang anna rajulan qala, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Qul huwallahu ahad, qala inna hubbaha adkhalaka jannah. Ada sahabat Nabi itu yang dibaca itu qul hu aja, huwallahu ahad itu. Bahkan para ulama itu menyampaikan, menerangkan ini yang dibaca bukan hanya rakaat kedua, rakaat pertama itu qul huwallahu ahad aja. Akhirnya disampaikan kepada Nabi, ya Rasul, ini sahabat ini imam ini mainnya qul hu aja ini. Kalau Rasulullah bersabda, ditanya ini uhibbu hadhihi surah, saya cinta ini surat ya Rasul, qul huwallahu ahad. Kalau Rasulullah menjawab, inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya cintamu, senangmu kepada surah qul huwallahu ahad memasukkanmu ke dalam surga. Jadi orang yang kami kok kulhu dasarnya ini surat pendek ini, dasarnya adalah hadis Nabi ini, orang yang senang cinta kepada qul huwallahu ahad bisa memasukkan dia ke surga. Inilah dari dasar para teman-teman yang mengkhususkan surah-surah ketika dibaca acara. Mungkin ada yang yasinan, jadi dasarnya yasinan. Kenapa kok yang dibaca yasin terus? Kalau ada surah Al-Baqarah udah kelamaan. Surah Al-Baqarah itu 3 juz lebih. Nanti kalau acara keselamatan undang ayo surah Al-Baqarah, nah ini besoknya ada yang datang 3 juz lebih. 1 juznya itu paling cepat setengah jam. Kalau 3 juz 1,5 jam, belum doanya, belum makannya, wah bisa selesai. Jadi rahimahullah, jadi itu dasarnya kenapa teman-teman itu kok hobi membaca surah Yasin, tafsir perpadannya ini, yaitu surah Al-Ikhlas. Jadi rahimahullah, selanjutnya yang terakhir ini tentang surah Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Qul, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jan wa 'ainil iksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah dari jin, wa 'ainil iksi, dan penglihatan buruk manusia, hatta nazalat Al-Mu'awwidhatain, sehingga turunlah surat Al-Mu'awwidhatain, yakni surah An-Nas dan Al-Falaq. Falamma nazalat akhadha bihima, maka ketika turun surah Al-Mu'awwidhatain akhadha bihima, Rasulullah mengamalkan itu, wa taraka masih dan meninggalkan yang lainnya. Jadi para jamaah yang mungkin punya anak kecil, punya cucu yang kecil kok nangis saja,
nangisnya itu kelewat batas sampai 1 jam. Itu kok diam-diam lah, bisa dibacakan surah ini, ditiupkan ke air, nanti separuh diusapkan mukanya, kalau bisa separuh ya sedikit diminumkan. Insya Allah nanti dia akan diam. Soalnya saya pernah mengalami tengah malam itu dipanggil orang, anaknya itu nangis sampai 1 jam. Kebacakan ini biasanya Al-Ikhlas, Falaq, Dinas, Al-Fatihah, ayat kursi. Pertama ini dulu. Pertama Al-Falaq, Dinas ini kalau belum selesai, belum redam juga Al-Fatihah, belum redam juga yaitu ayat kursi. Tapi insya Allah kalau nangis-nangis biasa, bukan kesurupan yang fatal, itu bisa. Anak-anak kecil nangisnya di luar kebiasaan sampai 1 jam nangis, dibacakan ini. Hadirin rahimahullah, kiranya itu dapat bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala